Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Patrisius Jiwandono. Selamat tersesat ke channel saya. Nah, kali ini topik saya adalah tentang confirmability dalam penelitian kualitatif. Apa itu confirmability? Ya, itu adalah suatu tindakan yang penting untuk seorang peneliti kualitatif supaya tidak terjerumus ke dalam masalah dengan orang lain. Wah, emang suatu penelitian bisa membawa kita pada masalah ya. Ya, kalau tidak berhati-hati, kita bisa menjerumuskan kita sendiri selaku peneliti ke dalam masalah dengan orang lain. Nah, seperti apa tepatnya masalah itu dan bagaimana menghindarinya? Mari kita simak sajian saya. Confirmability dalam penelitian kualitatif. Ini adalah topik kita pagi ini. Ya, jadi dalam sebuah penelitian kualitatif tidak cukup kita hanya berbekal instrumen yang canggih untuk menggali data, kemudian in vivo seri terbaru atau MaxQDA versi terbaru untuk menganalisis data, tapi kita juga harus cermat di dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Nah, yang saya bahas adalah langkah setelah kita melakukan analisis data, mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan mulai dengan dua kasus penelitian yang baru-baru ini terungkap. Ya, jadi ada dua kasus yang baru-baru ini terungkap ke permukaan, yaitu yang pertama penelitian tentang LGBT di Surabaya. Jadi ceritanya ada seorang peneliti yang mengadakan suatu penelitian kualitatif tentang LGBT di Surabaya. Tentu respondennya adalah orang-orang yang tergolong LGBT. Kemudian setelah mendapatkan data dari lapangan, maka dia melakukan analisis datanya, kemudian keluar dengan kesimpulan seperti itu. LGBT adalah kelainan jiwa, dan mereka yang tergolong LGBT merasa berdosa. Nah, kemudian hasil ini dipublikasikan oleh penelitinya. Kemudian ketika dibaca oleh kelompok respondensnya, mereka merasa sangat marah. Mereka merasa sangat tersinggung. Kok jadi seperti itu penelitiannya? Kami tidak seperti itu. Ya, kami dikatakan orang berdosa, kemudian dikatakan kelainan jiwa. Kok jadi seperti itu kesimpulannya? Nah, jadilah sebuah kasus yang seperti saya katakan tadi, menjerumuskan penelitinya ke suatu masalah. Ya, jadi masalah etis ini. Respondensnya merasa tidak terima dengan hasil penelitiannya. Bahkan respondensnya menggugat si peneliti ini, memaksa dia untuk meminta maaf dan mengubah hasil penelitiannya, karena mereka merasa tersinggung dengan hasil penelitiannya. Ya, kemudian yang kedua adalah baru-baru ini juga terungkap penelitian tentang ritual di Gunung Kawi dan kaitannya dengan pesugihan. Tahu ya, Gunung Kawi itu dekat dengan rumah saya karena rumah saya di Malang ya. Memang di sana dilakukan ritual oleh beberapa orang, oleh banyak orang tentunya ya. Kita tahu sendiri. Nah, kemudian peneliti ini melakukan sebuah penelitian tentang ritual di Gunung Kawi itu dan menghubungkannya dengan pesugihan. Kemudian setelah dia melakukan analisis data, dia muncul dengan kesimpulan seperti itu. Ritual di Gunung Kawi itu untuk mencari kekayaan lewat jin. Kemudian pendekatan mistis yang dilakukan di sana itu menyimpang dari ajaran agama. Sekali lagi kemudian dia langsung mempublikasikan hasil penelitian ini dan langsung membuat marah orang-orang di Gunung Kawi yang menjadi respondensnya. Mereka merasa, waduh, penelitian ini sangat menghina kami. Ya, kami punya ritual itu kemudian dihubungkan dengan yang jin lah, yang kekuatan gelap lah, yang berbau mistis lah, yang menyimpang dari agama. Ya, kami tidak seburuk itu, gitu ya. Nah, sekali lagi timbullah satu kasus antara respondens yang merasa tersinggung dengan penelitinya. Kedua-duanya ini muncul atau timbul karena tidak adanya upaya confirmability dari sang peneliti. Ya, jadi apa itu confirmability? Sebenarnya confirmability adalah tindakan yang sederhana, yaitu melakukan konfirmasi hasil analisis penelitian dengan para respondensnya. Jadi kesalahan dari kedua peneliti yang tadi saya ungkapkan adalah mereka setelah melakukan analisis kemudian
mempublikasikan hasilnya tanpa melakukan langkah ini. Mereka tidak melakukan confirmability dengan respondersnya. Akibatnya respondersnya kaget ketika hasil penelitiannya terpublikasikan, mereka merasa tersinggung, kok jadi seperti itu hasilnya. Kami jadi kelihatan jelek di mata publik. Oke, nah jadi sekali lagi tindakan yang seharusnya diambil oleh peneliti setelah melakukan hasil analisis, setelah melakukan coding segala macam, ya, kemudian keluar dengan tema-tema yang bermacam-macam, ya, kan penelitian kualitatif bisa sangat menelurkan hasil yang sangat kaya karena memang sifatnya seperti itu, menggali ke kedalaman sebuah fenomena, ya. Nah, setelah itu tentunya atau sepantasnya dia melakukan confirmability. Dia kembali ke respondersnya, kemudian membahas hasil analisis itu. Dia harus membahas hasil temuan itu. Inilah hasil analisisnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Apakah ini bisa diterima ataukah ada yang perlu saya koreksi? Nah, seperti itulah yang namanya confirmability. Ya, dari situ mungkin bisa terungkap pendapat dari para responden. Mereka bisa mengatakan, oh ya memang seperti itulah yang kami yakini, atau seperti itulah yang terjadi, atau seperti itulah cara pikir kami terhadap sebuah fenomena, ya. Tapi mungkin juga mereka merasa keberatan dengan beberapa label yang dihasilkan oleh si peneliti. Wah, jangan gitu dong, itu kayaknya label itu merendahkan kami misalnya. Nah, di situ terjadi dialog antara si peneliti dengan respondersnya, demikian sehingga tercapai satu kesepakatan untuk bagaimana melaporkan hasil analisis data ini. Jika ini dilakukan, maka si peneliti akan selamat dari masalah-masalah tadi. Ya, si respondens ketika membaca hasil penelitiannya tidak akan merasa tersinggung karena memang hasilnya sudah dibicarakan dan disepakati bersama. Sebagai satu catatan, saya juga sedang melakukan penelitian tentang bagaimana dosen menggunakan AI di dalam perkuliahannya. Saya sudah mendekati tahap akhir, sudah menemukan beberapa tema dari hasil pengkodean saya. Nah, itu nanti juga akan harus saya mintakan umpan balik dari dosen-dosen yang menjadi responden saya. Itulah yang namanya confirmability. Jadi menyajikan atau mengkonfirmasi hasil penelitian kita dengan para respondents. Kalau mereka tidak keberatan, oke, fine, kita bisa mempublikasikannya. Tapi kalau mereka keberatan, ya terjadilah dialog demikian sehingga tercapai satu kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi sebenarnya sederhana saja. Yang perlu dilakukan adalah kepekaan untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya dengan respondens yang sudah digali datanya. Ya. Satu hal lagi yang mungkin terlewat di dalam penelitian-penelitian yang melibatkan manusia adalah yang namanya consent form. Consent itu artinya persetujuan. Ya, jadi kita harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari para responden yang intinya mengatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk terlibat ke dalam penelitian itu. Ya, ini salah satu langkah etis di dalam penelitian kualitatif atau penelitian yang melibatkan manusia. Oke, jadi itu tips dari saya kiranya bermanfaat untuk rekan-rekan yang sedang bergiat untuk melakukan penelitian kualitatif. Sampai jumpa lagi di episode mendatang.